Shalom, salam damai sejahtera. Kembali lagi bersama kami di I Start Jesus. Kita mau mulai ibadah ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Yesus atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk kembali lagi datang ke hadirat-Mu, menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, dengan apa mampu kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan selain daripada puji dan sembah kami. Sesuai dengan firman-Mu di dalam Roma 14 ayat 8 yang mengatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, biarlah kami lakukan semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah berdoa kita sama-sama katakan, amin. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan-Mu, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Boleh kembali lagi kita katakan dari awal. Salib-Mu, salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik ku terima darimu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur ku punya Allah seperti-Mu. Boleh kita ambil waktu momen ini, di waktu pagi hari ini, untuk kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas pekerjaan yang Dia masih anugerahkan bagi kita, atas setiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah kami Tuhan, untuk setiap anak-anak yang telah Engkau anugerahkan, pada pasangan kami Tuhan, untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, makanan yang ada tersedia di atas meja kami Tuhan. Begitu banyak hal yang tidak mampu untuk kami hitung Tuhan. Berkat-berkat-Mu selalu tercurah berkelimpahan Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah terlintas dalam apa yang kami pikirkan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku angkat pujianku hanya bagi-Mu. Kebaikan-Mu Yesus, Kau setia. Dalam setiap perkaraku ku temukan Engkau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sama-sama kita katakan lagi dari awal.
dalam setiap perkaraku. Ku temukan Engkau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada Tuhan. Buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Oh, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Baik, puji nama Tuhan, selamat pagi. Tentunya saudara telah diberkati di dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Dan kita semuanya diizinkan Tuhan boleh bangun di hari ini menikmati hadirat Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh diizinkan masuk di hari yang baru, menikmati hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Nah, judul hari ini adalah tentang berbuah lebat. Di dalam Yohanes pada pasal 15, pada ayat yang kelima dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, kalau kita baca teks ayat ini, pesan inti dari setiap pengajaran Yesus itu adalah tentang keintiman untuk kita tinggal di dalam dia. Nah, Tuhan Yesus itu selalu merindukan untuk manusia mau terkoneksi dan mengalami kehadiran Tuhan setiap saat di dalam kehidupan mereka. Nah, ayat ini tentunya jelas mengatakan Yesus adalah pokok anggur
dan setiap orang percaya itu adalah ranting-rantingnya. Ini adalah tentang persekutuan intim yang tidak mungkin ranting dapat hidup bila mana terpisah dari pokoknya tersebut. Itu memberikan petunjuk bahwa di luar Yesus, kita ini tidak akan pernah dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus itu tidak ada rasa aman dari segala ancaman. Di luar Yesus itu tidak ada jaminan kesehatan. Di luar Yesus tidak ada ketenangan jiwa. Di luar Yesus tidak ada jaminan segala keperluan tercukupi. Dan di luar Yesus kita tidak dapat menemukan jalan ke rumah Bapa. Tetapi sebaliknya, ketika kita ada di dalam Yesus, maka setiap kita itu dapat berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, buah inilah yang membedakan mana orang yang sungguh-sungguh percaya dan tinggal di dalam Yesus, dan mereka yang hanya sekedar beragama Kristen saja. Itu akan terlihat mana bedanya. Memang kalau sekilas itu bisa nggak kelihatan beda, karena mereka sama-sama ada di dalam gereja, sama-sama tahu ayat firman, sama-sama suka share postingan rohani, dan mungkin kalau kaget dia bisa ngomong darah Yesus gitu kan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang membedakannya adalah antara orang yang di dalam Kristus dengan orang yang di luar Kristus adalah buahnya. Yaitu sikap hidup yang saleh dan perbuatan di dalam kebenaran yang mana itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam Matius 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, Yohanes pasal 15 dan pasal-pasal selanjutnya itu merupakan bagian dari pesan-pesan yang Yesus sampaikan sebelum ia ditangkap dan sebelum Yesus disalibkan. Yesus sedang mempersiapkan para murid karena ia akan segera meninggalkan mereka. Atau dengan kata lain, ini seperti khotbah perpisahan bagi para murid. Dan merupakan resiko tinggi buat Yesus ketika dia akan mempercayakan pelayanan yang besar ini kepada murid-muridnya yang masih belum stabil. Karena terbukti pada saat Yesus ditangkap, murid-murid lari meninggalkan Yesus. Dan salah satu murid yang semula pernah berkata rela mati bagi Yesus, malahan dia telah menyangkal Yesus. Sesuai dengan nubuatan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar setiap orang percaya itu dapat menghasilkan buah yang lebat, agar kita yang orang percaya ini berbeda mana orang yang di dalam Yesus, mana orang yang tidak di dalam Yesus. Caranya kita kelihatan berbuah yang lebat adalah bagaimana, yaitu yang pertama, jadikan Yesus sebagai pengelola kebun anggur. Ya, kalau mau berbuah lebat, jadikan Yesus sebagai pengelolanya kebun anggur tersebut. Dalam Yohanes 15 pada ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, Bapa adalah pengusahanya. Itu dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan Georgos. Itu artinya pengelola tanah. Dalam Yesaya 27 pada ayat 2-3 dikatakan, pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Nah, meskipun bumi ini adalah ciptaan Tuhan, tetapi bumi ini tidak akan menghasilkan buah bila tidak dikerjakan oleh Tuhan. Nah, Tuhanlah yang menanam, menyirami dan melipat gandakan, sebab kita ini adalah ladangnya Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 pada ayat yang ke-9, kita ini ladangnya Tuhan. Artinya buah yang kita hasilkan itu hanyalah karena kasih karunia yang bekerja di dalam kita, sehingga kita tidak dapat mengatakan ini karena kekuatan manusia. Jadi jangan pernah putus asa pada saat Anda atau setiap orang atau seseorang merasa gagal, karena Tuhan tidak pernah lelah untuk mengelola setiap kita supaya kita dapat menghasilkan perubahan kehidupan yang semakin lebih baik lagi. Nah, agar berbuah lebat, yang kedua adalah izinkan Yesus membawa kita masuk di dalam prosesnya. Dalam Yohanes 15 pada ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah.
Nah, ketika ada ranting yang tidak berbuah, maka Bapa sebagai pengelolanya itu akan mulai mengangkat ranting itu supaya dapat berbuah. Kata dipotong dalam bahasa Yunani itu adalah airo. Airo itu artinya to take up, to raise. Karena Tuhan tidak pernah menolak umatnya. Jadi Roma 11 ayat 1 dikatakan, maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah, artinya saudara di sini saya jelaskan sedikit, bahwasanya anggur itu tidak akan berbuah dia kalau nempel di tanah. Itu sebabnya kenapa pengelola anggur akan mengangkat anggur itu untuk tidak nempel sama dengan di tanah, untuk diangkat supaya dia lebih banyak lagi berbuah. Tuhan akan mengangkat kita untuk kita bisa lebih banyak menghasilkan buah. Tuhan tidak mungkin memotong kita, Tuhan tidak mungkin membuang kita. Tuhan ingin justru kita menghasilkan buah. Itu sebabnya Dia mau mengelola kita supaya kita menghasilkan buah. Nah, bagi orang yang sudah berbuah, tentunya teks ini berkata dia dibersihkan. Nah, itu dia. Bagi yang sudah berbuah dibersihkan, yaitu Tuhan akan memangkas hal-hal yang berlebihan dan hal-hal yang terlalu mewah, yang justru dapat menghalangi pertumbuhan dan kemampuannya untuk menghasilkan buah. Yaitu apa? Pemikiran, keinginan, atau kecenderungan berlebihan yang masih perlu dibersihkan. Langkah yang ketiga agar kita menghasilkan buah yang lebat adalah berketetapan untuk terus tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 pada ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini berarti kita mempertahankan ketergantungan hidup kita hanya kepada Yesus, bukan pada sesuatu apapun di luar Yesus. Pada saat persoalan terjadi, seringkali pikiran kita menjadi liar, bergerak kemana saja, berusaha mencari pertolongan. Iblis akan selalu mengadakan serangan atas pikiran, agar fokus kita bukan kepada Yesus, seolah-olah yang lain dapat menjadi keselamatan kita. Saudara, sumber keselamatan di tengah keadaan yang tidak aman justru hanya ada pada Tuhan saja. Sebab dikatakan mata Tuhan selalu tertuju pada umatnya. Dan seharusnya itu menjadikan alasan yang kuat untuk kita mempercayai sumber pertolongan hanya dari Tuhan saja. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi selama Anda hidup, selama kita hidup, Anda dan saya akan menghadapi masalah, pasti. Tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Itu tulisan daripada John Hagee. Nah, kesimpulannya adalah untuk dapat menghasilkan buah yang lebat, maka jadikanlah Yesus sebagai pengelola kebun anggurnya. Jangan biarkan kita yang mengelola, tapi jadikan Yesus yang mengelola. Yang kedua adalah izinkan Yesus membawa kita masuk di dalam proses. Gak apa-apa kita diproses. Karena untuk menghasilkan buah memang ada waktunya, ada caranya, ada stepnya. Dan itu kita dibawa masuk ke dalam yang namanya proses. Dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan buah yang lebat, berketetapan untuk terus tinggal di dalam Yesus. Jangan biarkan kau tergoda untuk keluar, untuk mencari yang lain. Jangan biarkan kau tergoda untuk seolah-olah masih ada sumber lain yang bisa membackup hidup kita, yang bisa menolong hidup kita. Cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan ini jadi berkat buat saudara. Saya percaya firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan Anda. Dan Anda mengerti bahwa Tuhan memanggil kita bukan sekedar bertumbuh, tapi untuk menghasilkan buah. Bukan sekedar berbuah, tapi berbuah yang lebat. Bukan saja sekedar berbuah yang lebat, tapi buah kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita, di tengah umat manusia, di tengah dunia ini. Kita jadi terang, jadi garam. Nah, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Saya percaya pada saat kita makan roti ini adalah tubuh Kristus, pada waktu kita minum anggur ini adalah darah Yesus Kristus. Mari kita angkat rotinya sama-sama dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus, kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus.
Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini bersama keluarga kami termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah senantiasa dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, segala serangan orang-orang jahat, roh-roh jahat, kuasa gelap, orang-orang yang coba fitnah, kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh korban darah Kristus, kami diberkati, mulut kami diberkati, setiap doa kami digenapi, pasti diberkati berhasil. Apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara masing-masing boleh mengucap syukur untuk korban tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bersyukurlah Tuhan yang mensucikan kita, Tuhan yang mentahirkan kita, Tuhan yang menguduskan kita. Setiap kali kita makan roti, setiap kali kita makan tubuh Kristus, setiap kali kita minum anggur, setiap kali kita minum darah Yesus, kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita ditahirkan, kita disucikan, kita dikuduskan. Karena itulah yang kita membuat kita layak di hadapan Tuhan. Pada waktu kita makan tubuh dan darahnya, pada waktu kita berserah total di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa hidup kita bukan punya kita, tapi hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Di tangan saya ada minyak urapan. Tuhan yang mengajarkan kepada para murid untuk berdoa bagi orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Ingat baik, Tuhan sebelum naik ke surga, Dia telah menitipkan kuasanya, Dia telah mempercayakan kuasanya kepada Anda dan saya. Pergunakan kuasa ini bukan untuk kepentingan kita, tapi pergunakan kuasa ini untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Mari angkat minyaknya, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa buat pasangan saudara. Anda boleh berdoa buat anak-anak saudara. Berdoa buat apa yang Anda pegang, apa yang Anda kerjakan. Setiap proyek yang Tuhan percayakan, Anda boleh memperkatakan berkat, maka terjadilah apa yang Anda percayai, itu terjadi bagi apa yang Anda kerjakan. Nah saudara, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Apa yang kita ucapkan itu seperti magnet, dapat menarik berkat mendekat, atau sebaliknya, kata-kata negatif dapat menarik hal-hal yang negatif datang mendekat. So, katakan hanya kata-kata yang diberkati saja. Seperti yang ada di layar monitor Anda. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati. Kalau saudara diberkati, so please bagikan siaran ini, link siaran ini kepada keluarga Anda, kepada family, kepada teman-teman, sahabat, di mana saja. Jadilah berkat, agar mereka semua diberkati sebagaimana Anda diberkati Tuhan. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga kita semua, sama-sama menjadi warga sorga yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dalam program I Start with Jesus berikutnya. God bless you. Amin. Come on church, why don't we worship together here in this place? On the third